A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil a'zam Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajibin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, pada kesempatan yang lalu kita telah menyebutkan bahwa kita hendak memahami maksud daripada mulkan aziman, sehingga kita memahami bahwa imam yang dimaksud dalam ayat wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin adalah maqam khusus yang bukan nubuwah dan risalah. Syekh Ja'far Subhani dalam rangka menjelaskan maksud daripada mulkan aziman, beliau membawakan 3 ayat Al-Quran yang semuanya berkaitan dengan kepemimpinan yang dimiliki oleh keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayat yang pertama adalah ayat yang berkisah tentang apa yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Wahai Tuhanku, Engkau telah memberikan kepadaku kekuasaan dan Engkau telah mengajarkanku ta'wil, rahasia ahadits, penjelasan ahadits, penjelasan kalam-kalam suci. Dalam ayat ini jelas bahwa antara mulk dan kandungan kalam-kalam ilahi, kalam-kalam suci dibedakan. Kalau seandainya 2 hal ini dibedakan, artinya al-mulk itu berkaitan dengan riyasah, berkaitan dengan kepemimpinan sosial dan politik. Kepemimpinan di mana dengan kepemimpinan tersebut hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala itu terlaksana dan semua apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa dilaksanakan melewati seorang imam. Ini adalah ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang kepemimpinan yang dimiliki oleh Nabi Daud alaihissalam. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan kepada Daud mulk, kekuasaan dan hikmah, dan Allah mengajarkan apa-apa yang ia kehendaki kepada Nabi Daud alaihissalam. Antara mulk dengan hikmah dibedakan. Dan sempat kita jelaskan apa sih perbedaan antara nubuwah, risalah, dan imamah. Perbedaannya adalah bahwa nubuwah dan risalah itu berkaitan dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seorang nabi harus mengajarkan ajaran tersebut kepada masyarakat. Tapi seorang imam atau posisi imamah adalah posisi tanfidiyah, posisi aplikasi atau penerapan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dalam masyarakat. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka menjelaskan tentang posisi imamah menggunakan kata mulk, kekuasaan. Kemudian ayat yang lain di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang apa yang diminta oleh Nabi Sulaiman alaihissalam kepada dirinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Wahai Tuhanku, berilah kepadaku satu kekuasaan di mana tidak ada satupun selainku memiliki kekuasaan tersebut. Ini merupakan satu bukti bahwa
apa yang dibicarakan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang imamah adalah suatu posisi tanfidiyah, posisi penerapan hukum Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah masyarakat. Jadi berbeda dengan nubuwah dan risalah. Ayat yang pertama yang sempat kita bacakan, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil ahadits. Ayat tersebut berada di surah Yusuf ayat 101. Kemudian ayat kedua yang berkaitan dengan Nabi Daud alaihissalam berada di surah Al-Baqarah ayat 251. Kemudian ayat yang berkaitan dengan Nabi Sulaiman alaihissalam berada di surah Shad ayat 35. Dengan menjelaskan maksud daripada imamah di sini, maka jelaslah bahwa imamah yang dimaksudkan oleh Allah yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah imamah yang berkaitan dengan wilayah sosial, wilayah politik. Jadinya seorang imam adalah orang yang diwajibkan dan ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerapkan hukum-hukum Allah di tengah-tengah masyarakat. Sekarang berhubungan dengan pembahasan kita, yaitu tentang pembuktian bahwa ayat ini merupakan satu isyarah, satu tanda, satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa seorang imam harus maksum. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yanalu ahdil zalimin, bahwa kedudukan ini tidak akan bisa disandang oleh orang-orang yang zalim. Dalam kaitan dengan zalim, orang yang berbuat zalim, maka ada pembahasan di sini. Apa sih yang dimaksud dengan zalim di ayat tersebut? Apakah zalim ini dimaksudkan adalah bahwa orang ini berbuat zalim selama hidupnya, atau orang berbuat zalim di awal-awal hidupnya kemudian dia tobat, atau dia berbuat baik di awal hidupnya kemudian di akhir hayat hidupnya dia berbuat zalim. Kezaliman di sini dimaksudkan untuk siapa? Apakah yang dimaksud zalim ini adalah seseorang yang pernah melakukan kezaliman meskipun nantinya dia bertaubat, atau orang seperti ini tidak termasuk dalam ayat tersebut? Artinya ketika ada seseorang yang awalnya berbuat zalim kemudian dia bertobat, maka boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan imamah kepadanya. Ini merupakan suatu pembahasan yang menarik karena hal ini akan memberikan keterangan kepada kita bahwa ayat ini membuktikan kemaksuman seorang imam dari mulai awal hidupnya sampai akhir hidupnya. Baiklah, pemirsa, insyaallah kita akan kembali membahas ayat ini sehingga kita bisa lebih memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an bahwa imam itu maksum. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.